Setiap orang memiliki sisi gelap, ada yang terungkap, ada yang tidak. Itulah kata-kata bijak yang keluar dari hati Roy Martin ketika berkomentar tentang kasus yang sedang dihadapi oleh Gisela Anastasia. Pernah menjadi ayah mertua dari Gisela Anastasia, Roy Martin pun mengakui tetap memberikan dukungan kepada Gisela Anastasia yang kini statusnya telah menjadi tersangka atas kasus video panas yang diproduksinya pada tahun 2017 silam di kota Medan. Lalu, seperti apa bentuk dukungan Roy Martin kepada Gisela Anastasia? Selain itu, pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang telah meningkatkan statusnya Gisela Anastasia dari saksi menjadi tersangka, rencananya akan melakukan pemeriksaan kepada Gisela Anastasia dan pemeran laki-laki berinisial MYD pada tanggal 4 Januari 2021 mendatang. Lalu, dengan ancaman maksimal lebih dari 6 tahun penjara, akankah setelah selesai melakukan pemeriksaan Gisela Anastasia sebagai tersangka, pihak kepolisian akan melakukan penahanan terhadap Gisela Anastasia? Dan seperti apa juga bentuk dukungan serta support dari rekan sesama artis, Aris Idol mengetahui status Gisela Anastasia telah menjadi tersangka kasus video panas? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kalau kayak gitu, yang mukanya kayak aku juga banyak kan. Setiap orang memiliki sisi gelap, ada yang terungkap, ada yang tidak. Ya, kata-kata tersebutlah yang keluar dari hati Roy Martin, selaku ayahanda Gading Martin dan mantan mertua Gisela Anastasia. Pernah menjadi ayah mertua dari Gisela Anastasia, Roy Martin dengan bijaksana mengeluarkan kata-kata lembut dan tidak provokatif. Sebagai seorang yang telah banyak memakan asam garam dalam kehidupan, Roy Martin tentu saja mengetahui jika kini Gisela Anastasia sedang menghadapi masalah hukum yang kini sedang dihadapinya sebagai tersangka video panas. Telah mengakui di depan polisi bahwa dirinya lah pemeran dalam video panas, maka Roy Martin mengakui bahwa dirinya tetap memberikan support kepada Gisela Anastasia agar kuat dan tabah menghadapi masalah hukum serta status tersangka yang kini disandangnya. Dan belum lama ini pun Roy Martin memposting sebuah foto dengan caption berbahasa Jawa. Sing lungo lalekno, sing teko entenono, sing ono syukrono. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah yang pergi lupakanlah, yang datang tunggulah, yang ada syukurilah. Lalu apakah maksud dari Roy Martin menuliskan caption dalam fotonya bersama dengan Gading Martin? Bahwa setiap orang punya masa sisi gelap. Jadi, setiap orang punya sisi gelap, memang ada yang kelihatan, ada yang terungkap, ada yang tidak terungkap. Nah, emang Om melihat hubungan mereka waktu itu seperti apa sih Om? Tidak terungkap. Siapa? Hak asuh. Oh, asuh. Enggak, itu biar itu antara Gading dan Gisela saja. Tidak terungkap. Om sebagai opanya Gempi mungkin memberikan apa gitu Om supaya kan ini kan kasus untuk Gempi itu seperti biar Gempi Ya, kita serah. Ya. Mending saya tidak komentar saja. Masalah itu sudah selesai. Tempat normal lagi. Caption bahasa Jawa itu gimana Om? Maksudnya menguatkan Gading atau gimana Om? Nggak ada urusan sama Gading. Cuma dia sebuah kata-kata Jawa aja, bahwa tidak hanya percintaan tapi apapun yang sudah pergi ya kita relakan, apapun untuk pekerjaan kita, cinta kita, apapun yang sudah pergi nggak usah diingat lagi. Yang baru datang kita tunggu yang datang. Yang sudah ada kita syukuri. Itu sebuah kata-kata yang terus kalian hukum-hukumkan tuh aslinya. Terakhir kontak pas bulan kemarin. Waktu sebelum berangkat Natal saya terakhir ketemu Natal. Bang, udah hubungin Gisel Bang? Udah coba kontak-kontakan mungkin? Belum. kita selalu support Om ya sama Gisela Om ya. Kita harus support, kita doakan terus selesai ya. Yang sendiri gimana sepengetahuan Om? Dari apa atau gimana? Hah?
GMP sendiri gimana sama? Oh dia, Sama seminggu 2 minggu. dia kan anak kecil jadi ya dia belum tahu apa yang terjadi kan. Tapi untuk menjaga agar Gempi nggak tahu gimana Om? gini Om? Tidak komentar. Tapi untuk menjaga agar Gempi nggak tahu mengenai berita itu gimana Om? Cara Om mengatasinya gitu dengan Gading? Itu saya kira tugasnya Gading. Hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status ya tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Saudari GA mengakui, ya, dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada, dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Sebelum ada pengakuan dari Gisela Anastasia bahwa pemeran dalam video panas tersebut adalah dirinya, publik belum mengetahui jika video yang beredar luas dan meresahkan masyarakat itu dibuat pada tahun 2017. Namun, ketika pihak kepolisian pun memberikan pernyataan jika Gisela Anastasia telah mengakui bahwa dalam video tersebut adalah dirinya dan diproduksi pada tahun 2017, maka publik kembali dibuat terhenyak. Pasalnya, pada tahun 2017, Gisela Anastasia masih resmi berstatus istri dari Gading Martin. Maka tak pelak foto Gading Martin yang berpelukan dengan Roy Martin pada tahun 2019 kembali viral di media sosial, lengkap dengan caption yang dituliskan oleh Roy Martin yang berbunyi, "Menikahlah dengan perempuan, kalau ada masalah, lari ke Tuhan, bukan ke laki-laki lain." Sontak publik bertanya-tanya, adakah hubungan antara caption yang dituliskan oleh Roy Martin dengan peristiwa video panas Gisela Anastasia pada saat itu? Entahlah. Lalu, seperti apa pakar ekspresi menganalisis foto antara Roy Martin dan Gading Martin yang penuh dan syarat kekuatan emosional tersebut? Ya, kalau dilihat kan ini kan kejadian tahun 2018 ya. Betul. Ya. Kalau dilihat dari ekspresi Gading dulu ya, kita lihat kalau ada kata duka itu kan perasaan sedih yang dalam. Ya. Nah, ini yang dirasakan tergambar dari ekspresi. Duka akibat kehilangan, duka akibat misalnya tidak punya kesempatan untuk memiliki kembali atau apapun motif yang dimunculkan. Namun perasaan sedih yang mendalam ini yang terpancar. Pertama, kalau kita lihat ini kan habis menangis ya, jadi mata sembab, kemudian kita lihat wajah turun ke bawah yang menandakan memang perasaan emosional yang tidak nyaman, yang berat, yang membuat seseorang merasa sangat tidak menerima kondisi yang sedang terjadi. Kira-kira begitu. Nah, ketika Gading memperlihatkan reaksi untuk berpelukan dengan ayahnya, dalam artian berpelukan menyandarkan diri tepatnya ke sana. Ini menandakan bahwa sosoknya lemah pada saat itu, tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan, kemudian tidak sanggup barangkali ya, dalam kata lain itu tidak sanggup menghadapi apa yang sedang terjadi, sehingga perlu suatu sandaran, perlu suatu dukungan atau sokongan. Itu yang digambarkan dari ekspresi bahasa tubuhnya. Jadi meletakkan diri atau melandaikan diri kepada seseorang itu menandakan bahwa kita butuh penguatan dari orang tersebut. Dalam hal ini ayahnya memberikan support itu melalui pelukan yang erat, kemudian melindungi, kemudian dengan tangan yang membuka lebar dan memeluk, artinya punya kesediaan tinggi atau willingness untuk memberikan support seperti yang diharapkan. Kalau dari wajah Roy sendiri, ini rautnya kan ke bawah, memang menandakan satu gambaran kesedihan yang relatif mirip dengan yang dialami. Walaupun barangkali intensitasnya kita nggak pernah tahu, sama, lebih dalam, lebih tinggi atau lebih rendah, kita nggak pernah tahu. Tapi yang dipastikan di sini adalah ekspresi
sangat tidak nyaman yang memang dilanda atau dirasakan oleh yang bersangkutan, dan hal ini diperlihatkan dari mata yang juga menunduk ke bawah, satu, kemudian ekspresi dalam, perasaan dalam yang ingin diungkapkan. Dan memang kalau kita lihat ini sebuah gambar yang sangat positif dilihat, bahwa ada sosok yang tidak berdaya yang membutuhkan dukungan, dan satu sosok lagi memberikan dukungan. Kabar Gisela Anastasia yang mengakui di depan polisi bahwa dirinya telah mengakui bahwa pemeran dalam video panas tersebut adalah dirinya, maka babak selanjutnya dari pemeriksaan oleh pihak kepolisian adalah akan memanggil Gisela Anastasia dan pemeran laki-laki MYD pada tanggal 4 Januari 2021. Mengingat ancaman hukumannya adalah lebih dari 6 tahun penjara, lalu akankah pihak kepolisian pada tanggal 4 Januari 2021 nanti setelah melakukan pemeriksaan terhadap Gisela Anastasia akan melakukan penahanan? Inilah jawaban dari pihak Humas Polda Metro Jaya. Jadi saudari GA dan saudari MYD ini sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan. Dipersangkakan di pasal 8 untuk pasal 29 di Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi, ya. Kemudian di pasal tadi pasal 4 ya. Pasal 4 untuk pasal 29 di Undang-Undang pornografi, Undang-Undang Nomor 44, kemudian di pasal 8 untuk pasal 34 Undang-Undang Nomor 44, juga di pasal 27 di Undang-Undang Nomor ITE. Kedua-duanya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rencana tindak lanjut kita adalah akan memanggil kedua-duanya sebagai tersangka. Nanti kita akan rencanakan tanggal 4 hari Senin, 4 Januari tahun 2021 pukul 10 pagi untuk menghadirkan saudari GA dan MYD untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Ya, mudah-mudahan kedua-duanya bisa hadir untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ancamannya mulai dari paling rendah 6 bulan dan paling tinggi adalah 12 tahun penjara. Nanti kita lihat hasil pemeriksaannya. Ya, pemeriksaannya kapan? Tanggal 4 nanti, 4 Januari 2021 tahun depan. Ya, akan dilakukan pemeriksaan. Bagaimana hasilnya nanti? Apakah akan dilakukan penahanan atau tidak? Tunggu dari hasil pemeriksaan. Pihak Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa selama pemeriksaan, Gisela Anastasia mengakui bahwa ia adalah pihak yang membuat dan memproduksi video panas tersebut. Dan setelah Gisela Anastasia merekam serta memproduksi video panas tersebut, ditransferlah kepada laki-laki yang ada dalam video panas itu yang berinisial MYD. Maka inilah pasal-pasal hukum yang akan menjerat Gisela Anastasia dan laki-laki berinisial MYD. Dibaca di pasal 4 membuat, memproduksikan, membuat, saya disampaikan kemarin, yang melakukan, yang merekam siapa? Saudari GA, dia yang merekam. Membuat memang tidak bisa kalau untuk kepentingan pribadi. Tetapi yang terjadi adalah teman-teman juga di media itu sudah ada semua kan, sampai halayak masyarakat. Ya, coba nanti dibaca di pasalnya, sampai ke masyarakat, jadi untuk umum, sampai ke umum ini. Ini yang kemudian tersebar menurut pengakuannya. Ini ya, ada yang bilang rusak, ada handphone satu dibilang hilang. Ya, kemudian pada saat itu saudari GA juga mentransfer menggunakan airdrop kepada si saudara MYD. MYD sempat, pengakuan dia sempat seminggu, setelah itu baru dihapus. Makanya MYD kita ini kan di pasal 8 Yunto pasal 34.
di Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Maka ketika mengetahui jika video panas yang beredar selama ini di masyarakat yang sangat meresahkan ini akhirnya diketahui oleh publik secara jelas siapa pelakunya, maka sebagai seorang teman dan sesama salah satu jebolan ajang pencarian berbakat, Aris Aidel mengatakan sangat terkejut dengan kabar yang sangat mengejutkan masyarakat Indonesia. Namun, walaupun dirinya kecewa, sebagai seorang teman tetap memberikan dukungan dan support kepada Gisela Anastasia agar kuat menjalani proses hukum yang kini sedang dan tengah dihadapinya. Yang pasti sedih banget ya, nggak nyangka. Dari awal juga sebenarnya punya feeling kayaknya ini nggak mungkin sebenarnya kan. Tapi kemarin dari pihak polisian udah menjelaskan bahwa itu asli ya. Yang pasti sedih, gak nyangka, ada sedikit kekecewaan juga sih. Bang, tapi kalau Abang sendiri mengenal Gisel dulu seperti apa sih mungkin orangnya itu? Gisel sosok yang baik ya. Dia sosok yang ramah, yang penuh ceria, ya apa? Pokoknya asik lah anaknya. Orangnya terbuka ya? Orangnya care gitu. Terakhir ketemu, udah lama banget tuh. Udah lama banget. Tapi terakhir waktu itu komunikasi pernah juga lewat Instagram. Gisel, kalau Gisel pasti support. Mudah-mudahan nanti ada kabar-kabar baik dari Gisel lah. Pokoknya yang jelas meskipun aku ada kekecewaan, tapi paling enggak aku tetap support sama Gisel. Kenal sama Gisel secara dekat nggak? Dekat sih enggak terlalu, tapi aku tahu dia lah. Dia percaya kalau itu video dia, tapi karena pihak dari kepolisian udah rilis kan. Dulu sempat cari tahu gak sih, Riz? Lu tanya, oh bener gak sih? Di Instagram kadang-kadang ada tuh. Di Twitter gitu kan. Sempat nanya nggak? Langsung ke Gisel nih? Nggak usah lah. Terakhir waktu itu di Instagram. Sebelum saya pesantren. Selain Aris Aidel, Iis Dahlia yang juga sesama rekan selebriti pun mengaku terkejut dan prihatin atas keadaan yang sedang menimpa Gisela Anastasia saat ini, yang statusnya kini menjadi tersangka atas video panas. Maka menurut Iis Dahlia, atas kejadian yang saat ini membuat geger masyarakat serta juga membuat resah, inilah pesan dan pembelajaran yang dapat dipetik. Lalu, seperti apa juga komentar dari praktisi hukum Minola Sebayang menganalisis kasus hukum yang kini sedang dihadapi oleh Gisela Anastasia? Mas, sedikit fakta tentang Gisel kan hari ini dirilis sama pihak kepolisian. Gisel ditetapkan menjadi tersangka. Seperti apa mungkin Mama sebagai sesama teman artis? Prihatin karena makanya, tapi ini juga jadi pembelajaran buat kita semua bahwa kalau kita mau melakukan apapun, apalagi soal pribadi, nggak usahlah kita bikin apa-apa gitu ya. Jadi ya pembelajaran juga buat kita semua. Kalau memang misalnya penyidikannya strict di Undang-Undang ITE, itu kecil kemungkinan ya. Tapi kalau pengembangannya itu ke Undang-Undang pornografi, maka ada kemungkinan. Dan kenyataannya kan sekarang Gisel jadi tersangka karena diterapkan Undang-Undang pornografi, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 ya. Jadi itu diatur dalam, kalau tidak salah dikenakan dalam pasal 1 ya. Pasal 4 ayat 1 yang mengatakan orang yang memproduksi itu bisa diancam pidana, jungtonya ke pasal 29 itu paling ringan 6 bulan, paling berat 12 tahun. Dengan denda kalau tidak salah paling ringan 250 juta, paling berat 1 miliar. Penetapan tersangka itu kan karena diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang pornografi pasal 4 ayat 1 tadi itu. Orang yang memproduksi. Nah, jadi orang yang merekam dirinya sendiri melakukan gambar ya atau muatan yang mengandung pornografi itu dianggap sudah menyalahi aturan. Nah, jadi inilah ancaman yang dialami oleh Gisel setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Maka ketika status Gisela Anastasia telah ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka atas kasus video panas, sebagai pelapor mengaku mengapresiasi langkah kepolisian yang sudah tepat dalam menghadapi kasus ini. Karena dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia adalah generasi muda yang masih di bawah umur. Tentunya sebagai pelapor berharap kejadian serupa di masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi. Karena sebagai public figure, tindakannya sangat ditiru oleh masyarakat atas perbuatannya. Ya, kita intinya mengapresiasi ya. Ini yang masyarakat tunggu-tunggu kan. Masyarakat dari kemarin itu bertanya-tanya
siapa sih pemeran dalam video itu, bener nggak si GA atau enggak, ya kan? Tapi hari ini pihak kepolisian melalui Humas Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa Saudari GA resmi ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Nah, mungkin kedepannya bakal seperti apa sih Bang? Ya, kita sekarang menunggu langkah apa yang akan diambil dari pihak kepolisian, teman-teman kepolisian. Saya sebagai pelapor hanya cukup memfollow up atau memantau apakah perkara ini, sejauh mana perkara ini berjalan. Harapannya mungkin Bang? Ya, kalau harapan saya kan jangan ada lagi lah public figure atau siapapun itu yang membuat atau menyebarkan video-video asusila lah. Karena gini, public figure itu kan jadi influencer, banyak diikutin oleh orang-orang. Ketika perbuatannya yang dalam tanda kutip video asusila tersebar, kan itu akan jadi contoh buruk, khususnya bagi anak-anak yang di bawah umur. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.